kita mulai belajar surah An-Nasr, yuk kita berdoa dulu. Before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Oke, anak-anak yang soleh, sebelum kita masuk ke materi surah An-Nasr, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi supaya nanti ketika belajar lebih semangat. Oke, siap? 1, 2, 3. Allah selalu ada untuk semua hambanya. Ayo kita bersama-sama tingkatkan takwa menuju surga. Ayo kita bersama-sama tingkatkan takwa menuju surga. Nah, sudah semangat ya? Insya Allah. Oke. Anak-anak yang soleh dan solihah, materi surah An-Nasr yang akan kita pelajari itu berkaitan dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, penasaran bukan? Yuk kita simak materinya. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pekan ini kita masih akan belajar tentang surah An-Nasr. Yuk kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran yang lalu, yaitu profil surah An-Nasr. Kemudian kita akan belajar menghafal surah An-Nasr. Kemudian kita juga akan belajar tentang isi kandungan surah An-Nasr. Yuk kita simak bersama-sama. Pada pekan lalu kita sudah belajar tentang profil surah An-Nasr. Nah, kita ulangi ya sekarang. Profil surah An-Nasr. Arti surah An-Nasr yaitu pertolongan. Surah An-Nasr berjumlah 3 ayat dan merupakan urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr diturunkannya di kota Madinah. Karena diturunkan di kota Madinah, maka golongan surah An-Nasr yaitu Madaniyah. Selanjutnya, Bunda ingin memberikan tips untuk menghafal surah An-Nasr, karena setelah ini kita akan menghafalkan surah An-Nasr bersama-sama. Yang pertama, ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, niatnya harus ikhlas karena Allah. Kemudian yakin dengan sepenuh hati bahwasannya kita pasti bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya menghafalkannya tentunya harus dengan sungguh-sungguh. Dibacanya ayat demi ayat, diulang-ulang hingga lancar. Kemudian ketika semua ayatnya sudah hafal, maka diulangi terus ayat demi ayat sampai semua ayat yang kita hafalkan bisa lancar. Nah, setelah menurut kita sudah lancar, bisa mengulangi hafalan kembali bersama teman, kakak, atau orang tua. Bisa juga mengulangi hafalan bersama ustadz atau ustadzahnya. Nah, sudah ada ya tips menghafal surahnya. Nah, sekarang yuk kita hafalkan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. Arti surah An-Nasr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Nah, dari surah An-Nasr yang tadi kita sudah baca, ayat dan juga artinya itu memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, pertolongan Allah selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Jadi, apabila kita ada masalah, kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena pasti Allah memiliki jawaban, petunjuk untuk masalah kita. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah ketika mendapatkan kegembiraan. Nah, ketika kita itu bertakwa kepada Allah, bertasbih dan memuji Allah, itu tidak hanya ketika kita membutuhkan pertolongan dari Allah saja, namun ketika kita mendapatkan kegembiraan, kita juga harus senantiasa bertakwa kepada Allah tentunya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk bertaubat kepada Allah jika melakukan kesalahan. Allah itu Maha Pemaaf. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, segeralah untuk memohon ampunan kepada Allah. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan kesalahan ya. Jadi kita harus senantiasa selalu beramal soleh. Oke anak-anakku yang solih dan solihah? Oke, materi surah An-Nasr pada pekan ini sudah selesai. Bunda ingin memberikan tantangan-tantangan nih untuk anak-anak. Tantangan pertama, silahkan anak-anak menghafalkan surah An-Nasr. Nah, hafalan surah An-Nasr nanti bisa berupa voice note dan bisa dikirimkan ke website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Tantangan kedua, silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin nih, anak-anak pasti bisa mengerjakan kedua tantangan dari Bunda. Karena di Teladan, semua anak itu hebat. Oke, anak-anak yang solih dan solihah sudah selesai ya untuk menyimak materi surah An-Nasr dari Bunda. Nah, coba nih Bunda mau ulangin nih, apakah anak-anak sudah paham betul tentang materi yang tadi Bunda sampaikan? Tadi Bunda ada yang menjelaskan tentang profil surah An-Nasr, menghafal surah An-Nasr, dan juga isi kandungan surah An-Nasr. Nah, kita mulai dulu nih dari profil surah An-Nasr. Bunda ulangin lagi supaya pemahaman anak-anak semakin mantap. Oke. Nah, surah An-Nasr tadi diturunkannya di kota mana ya? Ya, betul sekali, kota Madinah. Jadi karena diturunkannya di kota Madinah, maka surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah. Surah An-Nasr itu
Allah, iya betul sekali. Nah, giliran bait kedua yaitu ayo kita bersama-sama tingkatkan takwa menuju surga. Ayo kita bersama-sama tingkatkan takwa menuju surga. Nah, jadi di setiap kehidupan kita, itu senang, itu sedih, kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita segera istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, segera bertaubat ya. Kita sama-sama menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Oke? Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, materi surat An-Nasr ini sudah selesai ya. Bunda memiliki 2 tantangan nih di pekan ini. Siap nggak untuk melakukan tantangan dari Bunda? Tentunya siap ya anak-anak hebat. Tantangan pertama, anak-anak silahkan untuk merekam hafalan surah An-Nasr-nya. Kemudian bisa di-upload di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Kemudian tantangan dari Bunda yang kedua, yaitu silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin anak-anak pasti bisa menyelesaikan 2 tantangan dari Bunda. Oke? Karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.